Jika kalian telat bayar atau kalian gagal bayar pinjol, kalian pasti akan dihadapkan dengan teror-teror DC atau ditagih terus-menerus, yang mana ini sangat mengganggu. Pasti terbesit di pikiran kalian, kapan sih kira-kira DC pinjol ini akan stop dan berhenti menagih? Nah, sebenarnya jawabannya simple ya. Selama kalian ada utang, pasti akan ada selalu kemungkinan untuk ditagih. Nah, beredar rumor-rumor bahwa kalau kita galbe 3 tahun, udah 3 tahun lamanya nih telat bayar dari terhitung jatuh tempo, maka udah nggak akan ditagih lagi. Utang kita akan dianggap lunas, akan dianggap berlalu, gagal bayar pinjol kita akan dianggap ya begitu aja, dan kita akan dinilai ya udahlah nggak ada harapan orang ini bakal terus membayar, dan otomatis penagihan akan dihentikan dan semuanya. Nah, bener nggak sih hal ini terjadi? Bener nggak sih 3 tahun itu waktu acuan kita untuk terus ditagih atau tidak? Nah, sebenarnya jawabannya nggak bisa dipastikan seperti itu. Tergantung kebijakan masing-masing dari pinjolnya. Kalau ngomong-ngomong 3 tahun udah pasti berhenti, ada kok yang awal-awal 3 bulan pertama ditagih terus kemudian nggak ada penagihan, baru 3 tahun lebih tiba-tiba ditagih lagi nih, itu ada. Ini akan membantah statement-statement bahwa kalau kita udah galbe 3 tahun maka utang kita akan dianggap lunas. Nggak gitu ya. Jadi konsep utang itu ya memang cara penagihannya kapan ditagih memang wewenang dari pinjolnya masing-masing, wewenang dari SOP masing-masing. Jadi kita nggak bisa menentukan kapan kita berhenti ditagih atau tidak. Memang sih kalau sudah lama itu sering banget atau hampir sebagian banyak pinjol itu mulai berhenti menagih, tapi tidak menjamin nanti kapan itu akan ditagih lagi apa enggak. Nah, itu tidak menjamin. Namun yang pasti jika kalian galbe di pinjol legal, kalian mungkin saja tidak ditagih. Tapi slip OJK kalian, jika sempat utang kalian yang galbe tadi itu tercatat di slip OJK, maka tetap slip OJK kalian akan tercantum kredit macet atau kalian di blacklist BI checking. Jadi resiko yang seperti ini adalah resiko terberatnya, karena ya tidak akan bisa berhenti aja. Kalau didatengin DC, kalau kalian diteleponin DC, di WA DC, pasti suatu saat akan berhenti. Nggak mungkin tiap hari terus-terusan bertahun-tahun akan dihubungi terus. Pasti akan ada momen di mana HP kalian ini akan sepi dari penagihan. Tapi sekali lagi, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bakal akan nongol lagi. Namun kalau slip OJK dan BI checking ya selamanya bakal ada di situ, asal kalian nanti bakal membayar. Nah, baru slip OJK itu nanti bakal akan dihapuskan ya. Jadi kalau acuannya 3 tahun maka utang lunas, sebenarnya nggak begitu juga sih diartikannya, nggak begitu juga dianggap lunas. Nggak, mungkin kalian akan berhenti ditagih, tapi slip OJK masih tetap ada. Ya, inilah kenapa kita harus menghindari yang namanya aplikasi pinjaman online, karena ya resikonya seperti itu. Karena sudah masuk slip OJK, penagihan mungkin kalian akan menghadapi DC yang nggak tentu baiknya ya. Kadang ada yang sopan, kadang ada yang ngeselin, kadang ada yang kurang ajar juga, banyak teman-teman ya. Tapi ya namanya inilah resiko. Kalau memang ada kesempatan nanti ya setelah kalian melunasi hutang kalian, ya kalau ada waktu atau mungkin ada kepastian, kalian bisa meninggalkan pinjol kalian. Ya intinya adalah udah deh nggak usah utik-utik pinjol lagi, udah sih tinggalkan pinjol lagi. Semoga aja pinjol akan dihapuskan di Indonesia ini. Ya itulah harapan kita ya. Karena banyak masyarakat yang kepepet, terjebak, dan akhirnya galbay, dan akhirnya stres sendiri, dan akan menghancurkan masa depan mereka. Karena ya gimana mau kerja bisa fokus kalau terus-terusan ditagih dan diganggu, dan bahkan mungkin banyak yang diancam-ancam juga. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman bisa segera melunasi utangnya. Amin. Semoga teman-teman bisa diberikan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.